Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita masuk dan kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu bagaimana cara menyusun format dokumen pengolah kata. Dimana untuk cakupan materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menambahkan header dan footer, kemudian memformat kolom, menambahkan atau insert shapes dan juga picture pada sebuah dokumen, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menambahkan page number atau halaman pada dokumen yang kita buat. Nah, di sini untuk memulai praktikumnya, otomatis kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word 2019 yang akan kita pakai. Nah, caranya kita bisa gunakan icon atau shortcut yang ada pada taskbar di sini. Nah, jika tidak ada, berarti nantinya kita cari yang ada pada tampilan desktop untuk icon Microsoft Word-nya. Nah, namun ketika di situ tidak ada, berarti kita tinggal cari saja di klik tombol start-nya, kemudian kita cari Word 2019 atau aplikasi Word di sini. Kita klik. Nah, setelah diklik, kita buka untuk dokumen yang sudah pernah kita buat pada sebelumnya. Caranya, kita klik open, kemudian klik browse, atau misalkan dokumen yang sudah kita buat terdapat pada tampilan recent dokumen di sini, tinggal kita pilih. Nah, jika tidak ada, kita klik browse di sini, kemudian kita cari tempat di mana kita menyimpan file dokumen tersebut. Nah, ini sih kita sudah ketemu, yaitu masuk ke dokumen 2. Diklik filenya, kemudian kita klik open. Nah, di sini untuk dokumen praktikum kita sudah terbuka. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatur ataupun menambahkan sebuah header dan juga footer pada dokumen pengolah kata. Header itu adalah konten yang berada di atas halaman, di mana itu bisa berupa teks atau gambar yang tampil di setiap halaman dokumen Word. Sedangkan footer itu adalah konten yang terletak di bawah halaman yang tampil pada setiap halaman dokumen Word. Nah, untuk header dan footer itu umumnya mengandung informasi tambahan seperti nomor halaman, tanggal, nama pengarang, ataupun catatan yang lainnya. Untuk membuat header dan footer, kita dapat menggunakan menu insert. Dan nantinya kita pilih header maupun footer. Pilihannya ada di sini. Ada header dan juga footer. Sebagai contoh, kita klik untuk headernya. Kita klik yang anak panah di sini. Itu maka akan muncul beberapa pilihan. Misalkan sebagai contoh kita pilih yang blank di sini, berarti settingan header yang kosong. Diklik. Nah, nanti di sini kita ketik isi dari header kita. Di sini kita blok, kita hapus. Kemudian misalkan kita isikan simulasi dan komunikasi digital. Ini untuk headernya. Dan jika kita scroll ke bawah, maka kita bisa mengisikan sekalian untuk footernya. Bisa menggunakan scroll bar di sini. Nah, di sini adalah ada tampilan footer. Kita isikan, misalkan di sini kita isikannya
materi pengolah kata Microsoft Word 2019. Nah, jika sudah kita isikan, kita klik close header and footer. Nah, ini sudah selesai untuk menambahkan header dan footernya. Nah, ketika kita perkecil untuk halamannya, nanti di halaman pertama akan muncul tulisan pada bagian header, simulasi dan komunikasi digital. Dan juga pada halaman kedua secara otomatis juga akan ada tulisan simulasi dan komunikasi digital. Bahkan di situ ketika kita scroll ke bawah juga terdapat footer, di mana konten atau teksnya akan muncul di setiap halaman di bagian paling bawah untuk footernya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur format kolom pada sebuah dokumen. Nah, dokumen dengan format lebih dari satu kolom itu banyak digunakan terutama pada majalah, jurnal, koran, ataupun dokumen publikasi yang lain. Untuk menggunakan format kolom, kita dapat mengaturnya pada menu layout. Kita pilih menu layout. Nah, sebelum kita menggunakan format kolom di sini, kita blok terlebih dahulu paragraf atau kalimat yang akan dibuat format kolomnya. Misalkan pada bagian paragraf ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu layout. Kita pilih dan klik pilihan kolom. Selanjutnya kita pilih yang akan kita gunakan untuk kolomnya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan 2 kolom. Kita pilih yang to. Nah, secara otomatis nantinya paragraf yang kita blok tadi akan terbagi 2, di mana ini merupakan kolom pertama dan yang sebelah kanan itu merupakan kolom yang kedua. Nah, jika nantinya kalian akan merubah format kolomnya, misalkan 2 ataupun 3, ataupun nantinya ada format left ataupun right, silahkan tinggal blok lagi, kemudian pilih layout, dan pilih juga untuk icon perintah kolom. Tinggal nanti kalian ganti sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan menambahkan ilustrasi, di mana ilustrasinya di situ berupa shape atau bentuk dan juga gambar. Seperti ini ya gambarnya. Ilustrasi di situ bisa kita temukan pada menu insert, di mana ilustrasi di situ dikelompokkan dalam grup illustration yang terdiri atas gambar atau picture, ada shape atau bentuk, kemudian icon, 3D model, smart art, chart, dan juga screenshot. Nah, untuk menyisipkan ilustrasi dalam teks dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik menu insert di sini. Kemudian kita pilih jenis ilustrasi yang ingin kita gunakan. Misalnya adalah shape. Diklik anak panah di sini. Tinggal kita pilih bentuk yang akan kita gunakan. Misalkan sebagai contoh, saya akan menggunakan rectangle rounded corner. Nah, di sini kita klik dan geser untuk membuat bentuk yang kita inginkan. Diklik, tahan, geser, arahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita lepaskan. Bentuknya sudah kita tambahkan. Nah, untuk merubah warna atau stylenya, kita tinggal klik,
kemudian kita sesuaikan atau beri efek, di mana menu yang kita gunakan adalah shape format. Menu ini akan aktif ketika kita sudah mengklik bentuk yang sudah kita buat. Misalkan di sini akan kita rubah untuk jenis warnanya atau shape fill. Kita klik ikonnya, kita rubah warnanya, misalkan rubah menjadi warna kuning. Atau misalkan kita tambahkan yang namanya style. Misalkan saya pilih yang seperti ini. Nah, di sini bentuk yang kita buat akan berubah sesuai dengan format style yang kita pilih. Jika kita akan menambahkan tulisan pada bentuk yang kita buat, kita tinggal klik pada bentuknya, kemudian klik kanan, kita tambahkan teks dengan memilih add text. Nah, di sini kursornya sudah masuk, kita tinggal masukkan kata pada bentuknya. Misalkan di situ SMK bisa. Jika sudah, kita klik bebas pada area kosong. Nah, di situ bentuknya otomatis sudah terisi oleh teks. Jika ingin menambahkan bentuk yang lain, kita tinggal pilihkan saja insert, shape, kemudian tinggal pilih bentuk yang lainnya. Selanjutnya kita akan menambahkan ilustrasi, yaitu ilustrasi gambar. Caranya sama seperti tadi, ada pada menu insert, kemudian kita pilih picture. Ada dua pilihan, this device dan juga online picture. Untuk memilih gambar pada komputer yang kita gunakan, kita pilihnya this device. Kita cari gambar yang akan kita tambahkan. Misalkan gambar yang akan kita tambahkan adalah ini. Kita pilih gambarnya, kemudian kita klik insert. Nah, di sini akan muncul gambar yang sudah kita tambahkan pada dokumen. Jika gambarnya ini terlalu besar, silahkan bisa kita atur untuk memperkecil gambar tersebut. Cara untuk memperkecilnya, kita gunakan titik-titik yang ada di sini. Tapi saran saya untuk memperkecil gambar agar gambarnya itu sesuai skala, silahkan kalian gunakan titik-titik yang ada pada bagian pojok gambar tersebut. Kita misalkan gunakan titik yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik, tahan, geser, kemudian kita kecilkan. Nah, di situ sudah mengecil. Untuk gambar ini atau shape ini kita pindah ke sebelah kanan. Oke, itu untuk cara menambahkan gambar dan juga bentuk pada dokumen Microsoft Word. Dan yang terakhir, itu bagaimana cara kita menambahkan sebuah halaman pada setiap lembar kerja kita, di mana tadinya sudah terisi yang namanya footer. Di sini kita ganti menjadi halaman. Caranya, kita klik menu insert, kemudian kita pilih page number. Di situ tersedia ada top of page, jadi halamannya posisinya di atas, bottom itu bawah, kemudian ada pilihan page margin, ada current position. Kita pilih untuk bagian bawah halamannya, jadi kita pilih yang bottom of page. Nah, selanjutnya kita pilih jenis halaman yang disediakan oleh Microsoft Word di situ. Sebagai contoh, saya pilih halaman dengan namanya adalah aksen bar 4, di mana halamannya posisinya ada di sebelah kanan dan juga ada tulisan page. Kita klik di sini.
maka akan muncul dan masuk ke bagian footer, di mana footernya itu ketika kita scroll akan terdapat halaman pada setiap dokumen yang kita buat, di mana tulisan page di sini bisa kita rubah. Kita blok, kemudian kita ganti tulisannya. Misalkan materi menyusun dokumen pengolah kata. Nah, jika sudah, tinggal kita klik close header and footer. Maka nantinya di setiap halaman akan muncul footer ditambah dengan yang namanya angka atau nomor halaman. Oke, itu untuk materi kali ini, di mana nantinya kita bisa memanfaatkan dokumen pengolah kata untuk menambahkan catatan kepala, istilahnya adalah header, kemudian ada footer, kemudian menambahkan ilustrasi ataupun gambar, dan juga menambahkan halaman. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan dari penyuntingan dokumen pengolah kata pada pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar dan juga dipraktekkan untuk materi kali ini. Tetap semangat dalam belajarnya, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.